Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan statistika probabilitas untuk project based learning dengan dosen pengampu kita. Di sini ada Ibu Sugiyarti MM. Dengan judul pengujian hipotesa Chi-square, hubungan antara hutang jangka panjang dan aktiva tetap terhadap laba bersih, studi kasus PT Perusahaan Listrik Negara atau yang disingkat PLN, menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada anggota kelompok. Pertama ada Adinda Ismi Sabila, kedua ada Dia Hikmatillah, ketiga ada Indah Dwi Lestari, dan terakhir ada saya, Mentar Fitria. Pertama-tama akan dibacakan oleh Adinda. Yang pertama yaitu pengkategorian data. Data yang pertama ada aktiva tetap, aktiva rendah, aktiva tetap yang bernilai di bawah 1 M, lalu aktiva sedang, aktiva tetap yang bernilai antara 1 M sampai 1,3 M, dan aktiva tinggi yaitu aktiva tetap yang bernilai di atas 1,3 M. Yang kedua ada hutang jangka panjang. Yang pertama hutang rendah, hutang jangka panjang yang bernilai di bawah 400 juta. Hutang sedang, hutang jangka panjang yang bernilai antara 400 juta sampai 500 juta. Dan hutang tinggi adalah hutang jangka panjang yang bernilai di atas 500 juta. Yang ketiga adalah laba bersih. Yang pertama laba rendah, laba bersih yang bernilai di bawah 6 juta. Lalu laba sedang adalah laba bersih yang bernilai antara 6 juta sampai 12 juta. Dan terakhir adalah laba tinggi, laba bersih yang bernilai di atas 12 juta. Selanjutnya yaitu hasil pengkategorian data yang telah dibuat. Kita masuk ke Excel. Di sini sudah dikategorikan ada hutang jangka panjang, aktiva tetap, dan laba bersih. Dari uji Chi-square dengan SPSS ini ada konsep dasar yang pertama yaitu uji Chi-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Yang kedua, jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Data yang pertama yang akan digunakan adalah variabel aktiva tetap terhadap laba bersih. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesa aktiva tetap terhadap laba bersih. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan tidak ada hubungan antara aktiva tetap terhadap laba bersih di PT PLN tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. H1 sama dengan ada hubungan antara aktiva tetap terhadap laba bersih di PT PLN tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua yaitu tingkat signifikan dan derajat bebas. Alfa sama dengan 0,05 atau 5%. DB sama dengan kolom dikurang 1, baris dikurang 1. Yaitu sama dengan 3 dikurang 1, dan barisnya 3 dikurang 1. Hasilnya yaitu 4, dan yang ketiga ada nilai kritis. X tabel sama dengan alfa banding DB. X tabel sama dengan 0,05 banding 4, sama dengan 9,488. Yang keempat yaitu kriteria pengujian. Jika X hitung kurang besar dari X tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Jika X hitung lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya yaitu menghitung nilai statistika aktiva terhadap laba bersih. Kita masukkan data aktiva tetap ke dalam SPSS. Yang kedua, masukkan data kategori laba bersih. Setelah dimasukkan, masuk ke variable view, lalu masukkan label namanya. Yang pertama aktiva tetap,
value-nya dimasukkan dalam kategori yang pertama, yaitu ada rendah. Kategori yang kedua yaitu sedang. Dan kategori yang ketiga yaitu tinggi. Klik OK. Selanjutnya masukkan label laba bersih. Lalu klik View. Masukkan value-nya. Yang satu untuk rendah. Kategori 2 untuk sedang. Kategori ketiga untuk tinggi. Setelah dimasukkan, klik OK. Masuk ke Analyze. Klik Descriptive Statistik. Klik Cross Tab. Lalu target list-nya ada aktiva tetap, kolomnya laba bersih. Klik Statistik untuk pengujian Chi-square. Lalu Continue. Klik OK. Selanjutnya akan keluar data output yang telah kita masukkan, yaitu aktiva tetap terhadap laba bersih. Di sini Chi-square test-nya untuk value-nya 5.000, untuk asim signifikannya yaitu 0,287. Maka dasar pengambilan keputusan untuk uji Chi-square yaitu yang pertama, jika nilai asim sig kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Yang kedua, jika nilai asim sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Di sini hasil dari output aktiva tetap terhadap laba bersih yaitu sebesar 0,287, maka lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktiva tetap terhadap laba bersih. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesa hutang jangka panjang terhadap laba bersih. Pertama-tama di sini ada hipotesis yaitu H0. Tidak ada hubungan antara hutang jangka panjang dengan laba bersih di PT PLN tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Dan H1-nya adalah ada hubungan antara hutang jangka panjang dengan laba bersih di PT PLN tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua di sini ada tingkat signifikan dan derajat bebas, yaitu alfanya ada 0,05 sebesar 5%, dan derajat bebasnya di sini rumusnya ada kolom kurang 1 dikali baris kurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, yaitu hasilnya 2 dikali 2 adalah 4. Dan di sini ada 3 nilai kritisnya adalah X table, alfa, banding derajat bebas, yaitu hasilnya 0,05 dibanding 4 dengan hasil 9,488. Keempat ada kriteria pengujian. Jika X hitung kurang besar dari X table, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika X hitung lebih besar dari X table, maka H0 ditolak, yaitu H1-nya diterima. Menghitung nilai statistika hitung jangka panjang terhadap laba. Kita copy hutang kategorinya. Kita masuk ke SPSS-nya. Ke data view-nya. Kita copy paste. Lakukan untuk laba kategori kode. Kita copy juga di sini. Kita masukkan ke SPSS juga. Kita paste di sini. Jika sudah, kita ke variabel view. Kita masukkan tabelnya dengan nama hutang
jangka panjang. Dan yang kedua di sini ada laba bersih. Masukkan value-nya. Untuk value 1, adalah rendah. Value 2-nya adalah sedang. Dan terakhir, value 3-nya adalah tinggi. Kita klik OK. Lakukan sama seperti di hutang jangka panjang. H1-nya rendah. Value 1-nya rendah. Value 2-nya adalah sedang. Value 3-nya adalah tinggi. Kita klik OK. Ketika sudah, kita klik ke analisis, tulis deskripsi statistik, klik crop steps. Untuk jangka panjangnya kita klik ke target list dan laba bersihnya ada di columns. Jika sudah, kita klik statistik, centang C-square-nya, continue, dan OK. Dan sini SPSS akan menghitung secara otomatis hutang jangka panjang terhadap laba bersih. Hasil dari C-square-nya adalah value-nya di sini ada 6,667. Dan untuk asiptesik-nya adalah 0,155. Dapat disimpulkan bahwa keputusan SPSS pengambilannya adalah terlihat dari nilai aspisik-nya sebesar 0,155 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap atau antara hutang jangka panjang terhadap laba bersih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya yaitu letak nilai kritis dan statistik uji aktiva. Ini adalah kurva daerah penolakan dan daerah penerimaan. Gitu. Selanjutnya, sisi yang kedua yaitu letak nilai kritis dan statistik uji hutang jangka panjang. Dari analisis hasil penelitian yaitu setelah melakukan pengujian hipotesa uji C-square, dapat diketahui bahwa hasil dari nilai F hitung dari data aktiva tetap dan laba bersih di atas yaitu sebesar 5 lebih kecil dibanding nilai FB, yaitu sebesar 9,488. Karena F hitung lebih kecil daripada F table, maka keputusannya adalah H0 diterima, H1-nya ditolak. Jadi, tidak ada hubungan antara aktiva tetap terhadap laba bersih di PT PLN tahun 2014 sampai dengan 2023. Dan yang kedua di sini, hasil dari nilai F hitung dari data hutang jangka panjang dan laba bersih di atas yaitu sebesar 6,667 lebih kecil dibanding nilai F table yang sebesar 9,488. Karena F hitung lebih kecil daripada F table, maka keputusannya adalah H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Jadi, tidak ada hubungan antara hutang jangka panjang terhadap laba bersih di PT PLN tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Dapat disimpulkan berdasarkan analisis
menggunakan uji Chi-square pada hubungan antara variabel hutang jangka panjang dan aktiva tetap terhadap laba bersih di PT PLN periode 2014 sampai dengan 2023 dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut, hutang jangka panjang dan aktiva tetap tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba bersih. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung yang lebih kecil daripada F table pada kedua pengujian, sehingga H0 diterima dan H1-nya ditolak. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar PT PLN Persero lebih memperhatikan pengolahan hutang jangka panjang dan alokasi aktiva tetapnya untuk mengoptimalkan laba bersih. Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan keuangan yang efektif dalam mengelola hutang agar tidak memberatkan kondisi keuangan di masa depan. Selain itu, peningkatan efisien dalam pemanfaatan aktiva tetap juga menjadi hal yang penting agar mampu mendukung produktivitas dan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Diharapkan dengan penerapan kebijakan yang tepat, PLN dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan meningkatkan profitabilitas di masa depan. Sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menginput data di statistik aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.